Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Walhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah wa la nusyriku bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, jamaah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahman atau Ma'had Tahfidz Baitur Rahman, Ustadz Haji Suaraji beserta jajaran para ustadz, para bapak, ibu, ustazah, dan yang saya banggakan anak-anak santri Ma'had Tahfidz Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama kitab Tauhid Khudh Aqidataka. Mudah-mudahan kumpul kita bersama ini dalam rangka taklim ini oleh Allah diberkahi dan kita dicatat termasuk hamba-hamba Allah yang thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah sama-sama baca dan terangkan sampai di soal yang kelima kalau tidak salah, betul ya? Coba dicek catatannya. Atau jangan-jangan santri tidak nengeri. Betul ya? Betul. Kemarin sudah kita jelaskan terkait makna ihsan. Ma huwa al-ihsan fil ibadah. Apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, insyaallah sudah tuntas. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tema baru, anwa'ut tauhid wa fawaidu, macam-macamnya tauhid dan faidah-faidahnya. Sebelum kita ke sana, apa yang ada yang perlu disampaikan atau mungkin anak-anak masih ingat ya, para santri kemarin, apa itu ihsan kemarin? Coba siapa yang ingat? Apa itu ihsan? Ma huwa ihsan fil ibadati. Siapa yang ingat? Ayo, pelajaran bulan kemarin. Ada yang masih ingat? Siapa yang ingat di sini? Siapa? Coba dilihat itu halaman 6 yang bagian akhir. Ada itu ya. Nah, itu ihsan. Apa itu? Coba dibaca. Al-ihsan huwa, ya, gimana kira-kira? Paham ya? Ihsan adalah yang bawah lagi ada itu, sebagaimana yang Nabi kita sampaikan. Apa itu? Hadisnya riwayat Imam Muslim yang bawa sendiri. Al-ihsanu an
ta'budallah ka'annaka, terus saiki sapa sing iso nerjemano, coba angkat tangan. Sapa? Wahyu, mana Wahyu? Yuk Wahyu, piye maksudnya yuk? Ya, gimana yuk? Ayo pelajaran kemarin. Ya, bagus. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai materi yang sudah kita sampaikan itu kemudian kita lupa. Jangan sampai. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita ketika beribadah itu kita melihat Allah. Tapi tidak mungkin kita melihat Allah, maka yakinlah ketika kita sholat, ketika kita tilawah Quran, menghafal Al-Quran, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Meskipun mungkin barangkali tidak dilihat oleh ustaz, tidak dilihat oleh bapak ibu kita, tapi yakinlah bahwa Allah melihat ibadah kita, tilawah Quran kita, bahkan melihat ketika adik-adik santri murojaah. Baik, itu pelajaran kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 7. Dibuka halaman 7. Anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Macam-macamnya tauhid dan faedah-faedahnya. Kira-kira ada tidak macam tauhid dan faedahnya? Kira-kira ada nggak macam tauhid itu? Ada ya? Saya yakin anak-anak santri sudah pernah kita dengar, kita pelajari bersama di pesantren di Mas Kumambang. Kita baca sekarang. 5 dan arsalallahu ar-rasula. Kenapa Allah arsala? Apa artinya arsala? Mengutus. Allah mengutus ar-rasula, rasul. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa Allah mengutus rasul? Kira-kira kenapa ya? Ada nggak tujuannya Allah mengutus rasul? Gimana jawabannya? Pasti ada kan gitu kan? Kalau ada, sekarang apa? Apa tujuannya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus rasul? Nah, di sini dijawab. Arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka para rasul itu adalah lidda'wati, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan risalah rabbaniyah, risalah Allah, supaya umat ini, kaum ini beribadah kepada Allah. Jadi tujuan diutusnya Rasul oleh Allah itu adalah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah, mengajak kepada ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Itulah tujuan kenapa Allah mengutus Rasul. Di samping supaya mereka mengajak ibadah kepada Allah, wa nafassuka anhu, dan kemudian apa? Menghilangkan, menghindari, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak santri, apa itu syirik secara bahasa? Ya. Nah, baik. Menyamakan, membuat persamaan, menyekutukan, itu begitu. Kalau secara istilah berarti menyekutukan Allah dalam hal ibadah, membuat tandingan, membuat persamaan kepada Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain di dalam beribadah. Artinya di sini berarti tujuan kenapa Allah mengutus Rasul adalah untuk berdakwah, mengajak kaumnya, mengajak umat ini
untuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Bisa dipahami ya? Nanti akan ada penjelasannya. Syirik itu macamnya ada berapa, nanti ada penjelasannya di tema atau bab yang lain. Di sini kita baca lagi dalilnya. Qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Coba siapa yang bisa mengartikan? Coba gantian, selain Wahyu siapa lagi? Sik Sarif, Rip. Kamu yang kelas 2 MA Karib. Artinya Rip. Pirip. Ayo Mas Sarif. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Gimana Mas Sarif artinya itu? Apa walaqad? Dan sungguh. Ba'asna, apa ba'asna? Kami utus, gitu ya. Yani kami, yani Allah. Fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Artinya setiap umat Allah mengutus rasul. Apa tujuannya? Anibudullaha, supaya mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Wastanibut taghut, dan apa? Istanibu, menjauhi at-taghut, taghut. Anak-anak sekalian, mungkin yang menjadi pertanyaan kita itu adalah apa itu taghut? Ya. Kalau syirik, saya kira sudah paham anak-anak. Nah, yang menjadi ganjalan kita mungkin ada di antara santri yang belum paham apa itu taghut. Ada yang bisa membantu? Anak-anak, kira-kira opo taghut itu? Panganan opo? Gitu ya. Atau barang opo taghut itu? Apa taghut itu? Coba, ayo. Ada yang bisa bantu? Salah tidak apa-apa. Ayo, apa taghut itu? Taghut itu, kalau Pak, singkel, ijo-ijo, bisa, ono gulai, ya. Oh, mana kita taghut? Ayo. Ini. Coba segini ini. Coba namanya nyeret. Baik, apa itu taghut itu? Nenek moyang disembah, gitu ya. Nenek moyang yang disembah. Kata Faid, taghut ada nenek moyang yang disembah. Nah, bagus Ed. Ya meskipun tidak pas tapi bagus. Terima kasih. Nanti masuk di situ. Apalagi? Ayo. Bagus Ed. Terima kasih Ed. Yang lain selain Faid. Coba. Oh, taghut. Berhala. Bagus, masuk nanti ya, masuk, bagus. Yang lain apa lagi? Nenek moyang disembah, masuk. Berhala, masuk. Apa lagi kira-kira? Ayo, satu lagi yang sebelah sini. Kan sana sudah, tengah sudah, yang di sini belum. Yang belakang sini. Ayo, salah ada apa-apa, belajar kok. Ya. Baik anak-anak, terima kasih membantu jawaban. Kalau kita buka referensi, itu ada beberapa perbedaan redaksi makna taghut itu. Ada menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, taghut adalah sesuatu selain Allah yang disembah. Bisa berupa jin, bisa berupa pohon, bisa berupa batu, bisa berupa patung, atau yang lain. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu kata beliau. Kalau menurut Ibnu Qayyim, taghut itu adalah
sesuatu yang dilakukan dan melampaui batas sehingga melanggar syar'i. Sesuatu yang dituruti, dilakukan, diikuti dan melampaui batas sehingga melanggar syar'i. Begitu kurang lebihnya menurut Ibnu Qayyim. Dan masih banyak lagi. Ada menurut Muhammad Abdu, ya, menurut yang lain. Tapi pada intinya adalah sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah, itu tauhid. Maka dengan demikian tauhid bisa berupa batu. Misalkan kita punya akik, ya, akik ini dipuja-puja, tidak sekedar dipakai perhiasan jari-jarinya itu, enggak, tapi diyakini bahwa akik ini punya kekuatan, sehingga ketika malam Jumat kliwon misalnya begitu harus dicuci dengan air kembang, ya, terus ditaati, diyakini, maka hal seperti ini bisa masuk kata tauhid, disembah, dipuja dan selain Allah. Apalagi kira-kira? Pendek kata, menurut saya dari berbagai yang ada referensi itu bisa saya simpulkan bahwa sesuatu yang dikerjakan, dituruti, diamalkan, dan hal-hal itu melanggar atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih ekstrimnya misalkan anak-anak main bola. Bola pada dasarnya adalah mubah, boleh kita main bola. Nonton bola boleh, silakan nonton bola. Tetapi ketika sudah nonton bola, kemudian kita lupa sholat, kita lupa zikir kepada Allah, lupa ibadah, maka bola yang awal itu mubah menjadi tauhid bola itu. Kenapa? Menghalangi kita untuk mengantarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, ketika ada orang nonton bola di tempat yang ramai itu, kira-kira bersambian, kira-kira yang sholat dan nanti sholatnya banyak mana kira-kira? Banyak mana? Saya tanya, kira-kira banyak? Adik-adik pernah nonton bola di stadion maksud saya? Pernah nonton bola stadion? Tidak pernah ya? Ya. Saya sering ketika Persela masih Liga 2, Liga 1 karena 2, saya sering dulu neribun di Stadion Surajaya. Saya lihat dari sekian banyak yang nonton itu, saya tanya pada diri saya sendiri, sing sholat kok kena diperkirakan ya sekian persen dari yang ada itu. Saya bertanya pada diri saya sendiri, oh mungkin sudah dijamak di rumah, mungkin ya, mungkin ya. Tapi apa ya begitu kan? Ya. Sehingga pertanyaan, jangan-jangan teman-teman yang melihat hal dimanapun itu berada itu jangan-jangan kemudian lupa sholatnya. Lebih khawatir ketinggalan bola daripada sholatnya. Atau kita nanti malam kan ada sepak bola nanti malam ya, Filipina dan Indonesia. Santai tidak boleh nonton, harus murojaah. Itu mending jam 8. Misalkan ada kita nonton bola tengah malam, jam 2 kita bangun, kemudian tidak sholat tapi justru nonton bola sampai subuh, kita tidak jamaah subuh gara-gara nonton bola, hemat saya, maka TV yang kita setel itu bisa ditauhid bagi saya. Kenapa? Melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid. Sesuatu yang kita taati, kita lakukan, kita turuti sampai melupakan kita ibadah pada Allah, itu bisa masuk kategori tauhid. Tadi bisa patung, bisa nenek moyang, tadi kan begitu ya, bisa arca, bisa pohon, bisa macam-macam. Tauhid. Kenapa? Menjauhkan kita ibadah dari Allah. Nah itu. Dan masih banyak lagi. Contoh lagi yang sekarang
ada di saku kita. Apa itu? HP. Bisakah HP itu dihukumi tauhid? Bagi saya bisa. Kenapa? Kalau HP itu dengan kita main HP, kemudian lupa sholat kita, lupa ngaji kita, lupa ibadah kita, lupa belajar kita, maka HP itu di posisi seperti itu maka bisa menjadi tauhid. Kenapa? Menjauhkan kita, melupakan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak ya? Di tauhid itu tidak hanya bentuk patung, tidak hanya bentuk arca, tidak hanya bentuk pohon, tapi bisa di dalam saku kita, mungkin ada di sekitar kita. Begitu. Baik, itu makna tauhid. Nah, oleh agama kita diperintahkan ibadah kepada Allah, itulah tugas Rasulullah, tugas Rasul-Rasul terdahulu, ibadah kepada Allah, ngajak umatnya demikian, dan menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah dan jauh dari agama Allah. Maka wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan. Coba lihat dalam kurung itu. At-tauhid, tauhid kata pengarang kitab ini Muhammad Jamil. Okay. Apa itu? As-syaiton, setan. Ya. Ad-da'i, yang mengajak ila ibadati ghairillah, yang ngajak ibadah kepada selain Allah. Sekarang pertanyaan saya, setan itu hanya apa berupa makhluk Allah yang gaib itu, apa bisa berbentuk selain makhluk yang gaib? Bisa. Maka ada istilah, ada setan gundul, ya, orang setan sing asli. Setan gundul artinya setan sing doyan sego, bisa makan, bisa minum, ya. Tapi penggaweane ngajak teman, ngajak orang lain berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar hukum agama, melanggar perintah Allah, perintah Rasulnya, maka dalam kategori ini maka dia termasuk tauhid. Ya, as-syaiton, setan. Ya, setan kan berbentuknya ada dua kan itu, minal jinnati wan nas, kan begitu ya, di Al-Qur'an itu. Berarti kan orang sing bentuk itu sing gak kelihatan, itu gampang usirane, dibacakan ayat kursi, nek gak mempan ditambah trikul, selesai. Tapi kalau setan gundul, sing arep sego, doyan iwak, apakah cukup dibacakan ayat kursi? Tidak cukup. Malah kadang-kadang perlu diangkatkan kursi. Ya, kan itu setan. Nah, sekarang kan banyak setan-setan yang berupa manusia. Ya. Setan perilakunya, orangnya tidak setan tapi perilakunya, karakternya, tingkah lakunya kayak setan. Adu domba, ya, memfitnah, apalagi ya, pembohong, pendusta, kan kayak setan berarti ya. Nah, di sini diterangkan setan yang mengajak kepada ibadah selain Allah. Bukankah sekarang banyak di sana-sana ngajak ibadah kepada selain Allah? Kalau demikian, tidakkah dia itu setan? Kan begitu pertanyaannya. Saiki Fir'aun itu menungso ke setan. Ayo, Fir'aun anak ya. Fir'aun itu menungso ke jin. Apa setan? Yo mangan. Iso ngomong ketok. Tapi kan ngajak ibadah kepada selain Allah, bahkan dia mengaku ana rabbukumul
a'la, aku Tuhanmu sing paling tinggi, kan begitu. Akhirnya apa? Ada yang nurut ikut Fir'aun, sehingga Fir'aun dalam kategori ini kan tauhid, manusia yang ditaati, manusia yang ditaati perintahnya, diturut segala perintahnya, kan begitu kan? Berarti kan tauhid itu Fir'aun. Kenapa? Mengajak orang untuk ibadah selain Allah. Maka setan di sini artinya setan yang bisa berbentuk manusia atau yang tidak berbentuk manusia. Selama dia ngajak kepada ibadah selain Allah, berbuat syirik, berbuat kemaksiatan, maka bisa masuk kategori tauhid. Dan masih banyak lagi. Ya, kalau lebih dalam bisa termasuk hukum-hukum yang melanggar hukum Allah, bisa kategori tauhid. Ya. Misalkan memberikan hukum bahwa orang boleh melakukan dan supaya menyetujui LGBT. Anak tahu ya apa LGBT itu? Apa LGBT? Lesbi, terus gay, ya, B, biseksual, transgender. Terus kita ikut ngajak orang boleh laki suka laki, perempuan suka perempuan, mau zina mau tidak terserah, hak saya, hak asasi manusia. Terus itu diundangkan, misalkan diundangkan, ya, bukankah ini melanggar hukum Allah? Ya. Nah dalam konteks ini maka hukum seperti itu tauhid namanya. Dipahami ya? Kenapa? Hukum itu melanggar hukum Allah. Allah melarang orang itu berzina, disuruh menikah laki dan perempuan. Sebenarnya LGBT itu membolehkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah begitu. Dan masih banyak lagi. Ya, bisa lebih dalam, tapi tidak mungkin kita sampaikan di sini karena anak-anak masih belum bisa mencerna lebih dalam lagi. Ya. Jadi anak-anak tolong diingat, tauhid itu nggak sekedar patung disembah, nggak hanya itu, ya, nggak hanya itu, permainan, tontonan, bahkan hukum, selama ngajak pada selain Allah, melupakan kita kepada Allah, itu bisa mengetahui tauhid. Tidak hanya setan yang berupa alat yang berupa wahid saja, tapi manusia pun bisa kategori tauhid selama punya karakter kayak setan, gitu. Baik, anak-anak santri yang saya banggakan, kita lanjutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidatun wa dinuhum wahidun. Jadi al anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu adalah saudara, ya, saudara. Mereka adalah dari keturunan yang sama. Dari siapa? Dari Nabi Adam. Wa dinuhum wahidun, agama mereka para nabi, para rasul itu adalah sama, meskipun beda syariatnya, tapi semuanya mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing mengajarkan kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinamakan syariatnya, ibadahnya atau ajarannya ajaran tauhid. Begitu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ke soal yang nomor 7, bisa dipahami ya, anak-anak ya, bahwa tugas para rasul sebagaimana tujuan Allah mengutus mereka adalah apa? Mengajak umat ini
untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan tauhid sesembahan, segala hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ketujuh, ma huwa tauhidur rabbi? Apa itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Dijawab di sini, ya. Tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Yakni mengesahkan Allah, mengesahkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi dalam perbuatannya. Kal khalqi, seperti penciptaan. Allah ketika menciptakan alam dan segala makhluk ini, Allah hanya sendirian, esa. Wa tadbir, termasuk mengatur alam ini, mengatur jagat raya makhluknya semuanya juga sendirian. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Anak-anak santri, ketika Allah menciptakan alam, diantaranya menciptakan bulan dan matahari, dalam sekian tahun hitungan akan terjadi gerhana. Betul ya? Gerhana. Ketika gerhana itu terjadi, maka dulu ketika saya kecil, kata orang-orang kampung, bulannya di bulannya dimplok buto kan gitu ya, atau dimplok, mana dimplok, dimakan. Kata orang kampung, bulannya jambian, masih ada kepercayaan nenek moyang dulu yang jauh dari syariat. Bulannya, rembulannya dimakan makhluk, kata orang Jawa buto. Saya nggak tahu buto itu bentuknya, nggak tahu. Disimpan, dimakan, kemudian nanti ketika muncul lagi, itu katanya sudah dikeluarkan, dileteh buto, katanya begitu. Terus ada anjuran supaya biar kita itu cepat tinggi badan kita, disuruh gantrong. Tahu gantrong anak-anak ya? Dicagak di pintu, ben dukur, ya, ben cepet molor. Pas gerhana terjadi di tangan butuh kan kita disuruh gantrong. Jadi nanti saya nggak disuruh gantrong, ya, cepat tinggi. Itu begitu keyakinannya. Ya. Ditambah lagi apa? Supaya bulan itu tidak lama-lama dimakan buto, makhluk tadi itu semacam hewan itu, kata begitu. Itu kita dianjurkan memukul-mukul alat-alat yang bisa berbunyi suara keluar dari alat itu, panci, sabluk, galon, timbo, macam-macam. Ini loh, ada keyakinan ketika bulan itu mestinya terbit, muncul, terus nggak ada, katanya dimakan buto. Padahal yang ngatur itu kan Allah. Baik itu gerhana, hilang sebentar, nggak kelihatan, ketutupan, itu kan gitu kan, ketutupan apa, bumi babi ya, kita di matahari, benar kan gitu. Itu kan bukan kan sebagian buto, tapi Allah mengatur sendiri, yang memang Allah menghendaki dari gerhana itu. Demikian hanya ketika terjadi gerhana matahari, sehingga ketutupan oleh rembulan, sehingga nggak nyampe ke bumi, itu bukan dimakan buto, hewan bukan, tapi Allah memang mengatur seperti itu. Nah, mengatur diri ini sendirian. Maka perlu dipahami, mengesahkan Allah, ya, kita meyakini mengesahkan Allah, bahwa Allah itu sendirian, sendiri, tidak ada yang lain yang membantunya di dalam menciptakan alam ini dan termasuk mengaturnya. Tidak ada yang lain. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Qala ta'ala
alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalilnya. Dalil bahwa tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan alam ini dalilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bukan yang lain. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, maka segala puji itu hanya layak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik yang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa anta rabbus samawati wal ard, muttafaq alaih. Dan engkau wahai Allah, rabbus samawati wal ard, Tuhannya, pemilik, Tuhan as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semuanya ini. Tidak dibantu oleh makhluk-makhluk sing menurut keyakinan kita tidak dibenarkan. Menciptakan Allah sendiri, ya. Kemudian juga mengatur, juga Allah Maha Kuasa mengatur alam ini. Baik, anak-anak sekalian, bahkan kalau kita lihat di Al-Quran, kalau nggak salah di Al-Anbiya, ya kalau nggak salah, Ustaz Al-Tof ya, Ustaz Fazal, ayat 6, ayat 30 itu. Jadi menggambarkan tentang bahwa dulu anak-anak Rabbkon fafatahnahu masalubah, ayat depannya itu kan dari sini maka muncul teori Big Bang, kan gitu ya. Teori yang mengatakan bahwa alam ini itu adalah awalnya dari ledakan yang besar, satu kesatuan. Ini bisa dibuka di, kalau nggak salah, di Al-Anbiya ayat 30. Ada apa aja? Coba dilihat benar itu. Gimana yang sempurnanya itu? Menggambarkan ternyata penciptaan Allah itu melalui proses, dan itu dibenarkan secara ilmiah oleh sains. Tidak bim salah bim, tapi ada prosesnya, dan Allah sendirian lagi. Dan ternyata itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan apa masih ada ya? Coba dibaca gimana itu ayatnya. Ya, ayatnya 30 benar ya? Gimana? Nah, betul. Alam taro, betul ya? Apakah enggak melihat bahwa alam ini semuanya dulu orang kafir? Apakah enggak melihat bahwa alam ini dulu itu awalnya adalah satu kesatuan, kemudian kami ledakan yang sangat besar menjadi benda-benda angkasa, menjadi alam semuanya. Ini kan begitu alam dia itu tafsirnya, ya. Sehingga ada teori Big Bang, ledakan besar, teori yang mengatakan awal mula alam ini. Dan ternyata sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, dan saya membuktikan yang disampaikan Allah di antara itu kita betul secara ilmiah, kan begitu ya. Meledak sangat dahsyat ya, tidak ada ukurannya berapa besarnya, saking besar ya, mencetak dewe-dewe, jadilah matahari, jadilah bumi, jadilah apa tadi itu, rembulan, dan yang lain ya. Itu awalnya dari bentuk yang besar itu, sehingga dinamakan teori Big Bang. Dan itu ternyata Allah sudah mengatakan demikian di Al-Quran, dan Allah sendirian ya. Sekali lagi, Allah menciptakan alam ini sendirian. Ketika diledakkan, maka semuanya berada di posisi orbitnya masing-masing. Matahari di situ, bumi di situ, bulan di sini, dan yang lainnya berputar semuanya. Dan itu Allah menentukan itu. Dan Allah sekali lagi, Allah sendiri menciptakan dan mengaturnya. Subhanallah. Maka layak alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan demikian, ada itu kudu yakin ya,
bahwa alam ini yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya tidak ada menjadi ada, ya, lewat ledakan yang besar itu. Al-Anbiya ayat 30. Baik, itu ya. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-8. Masih berapa menit ini anak-anak? Berapa? 10 menit. Kok 10 menit? Gak mari-mari. Berapa? Tidak mas, ayo 5 menit, 10 menit, 7 menit. Oh enggak, 7 menit. Baik, kita lanjutkan ya. Apa ada pertanyaan anak-anak? Santri, apa ada pertanyaan? Nanti anak-anak santri ketika ada kesempatan masuk lab, ya, coba dibuka ya video terkait teori Big Bang, ledakan besar seperti apa prosesnya, sehingga kita bertambah yakin iman kita bahwa Allah yang menciptakan alam ini. Itu begitu. Karena kita kan hanya mengandalkan dalil saja. Coba dilihat YouTube-nya itu, ya, akan kita bisa lihat secara saintifik seperti apa, secara sains seperti apa. Di sana akan diterangkan, digambarkan sungguh hebat, luar biasa, begitu. Nah, itu sejalan dengan tauhid kita, yakni tauhid rububiyah ini. Baik, yang ke-8, ma huwa tauhidul ilah, atau disebut juga tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Jawabannya huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wad-dabhi wan-nadar. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi kita ini hanya ibadah kepada Allah. Dan perlu diingat, ibadah itu ada yang makhluk, ada yang ghairu makhluk, yang kemarin kita sampaikan di awal-awal dulu. Apa contohnya? Doa. Jadi kita berdoa itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dulu zaman masih ada ujian etanas, zaman dulu ada beberapa fenomena di tempat lain. Pensil yang diliriti, yang besok untuk jawab soal etanas itu, atau sekarang dulu namanya dulu kan etanas dulu, gitu kan? Itu dikumpulkan dan ditaruh satu tempat. Ya, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada taruh di bawah di dalam gua, atau yang lainnya. Dan ini mungkin berita. Ketika ditanya kenapa kok pakai pensil itu ditaruh di tempat seperti itu, apa harapannya biar nanti ketika jawab soal ujian itu bisa benar, gitu katanya begitu. Nah, ini kan mengandung kesyirikan ini kan, ya. Pulpen, pensil ditaruh di tempat tertentu dengan keyakinan nanti nek jawab ujian bisa melakukan dhewe mungkin gitu ya, bisa jawab dhewe di sing A, di sing B. Ya kan enggak mungkin kan itu. Ya enggak bisa begitu. Cukup kita ini belajar sungguh-sungguh, kemudian kepada Allah kita munajat, doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujiannya dilancarkan. Karena seperti itu, tidak minta kepada yang lain. Nah, ini sudah ada. Baik, karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong ditengeri ya soal yang ke-8 biar besok tidak lupa. Dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.